Shalom Sobat Muda semua, dimanapun kalian berada. Senang sekali siang hari ini saya bisa berbicara di depan teman-teman semua dalam video singkat berikut ini. Teman-teman semua, tidak terasa sebentar lagi kita memasuki ke tahun baru. Biasanya di akhir tahun seperti ini, banyak orang sudah mulai bicara tahun depan mau ngapain. Beberapa orang yang kerja di company mungkin udah nyusun budget tahun depan mau ngapain, apa yang mau dilakukan, periode awal tahun mau ngapain, tengah, akhir mau apa yang dilakukan, dan sebagainya. Sebetulnya semua yang kita lakukan itu untuk masa depan erat kaitannya dengan visi. Nah, saat ini saya akan berbicara mengenai visi berangkat dari ayat Alkitab, Amsal 23 ayat 18 sampai 19, di mana disebutkan bahwa karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Amsal mengatakan masa depan sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Tentunya kita berpikir mengenai budget tahun depan, berpikir tahun depan mau ngapain, resolusi tahun depan mau ngapain, pasti kita percaya ada harapan. Pasti kita percaya masa depan sungguh ada. Kalau kita nggak percaya masa depan sungguh ada, ngapain kita bikin budgeting? Ngapain kita mikir tahun depan mau ngapain? Nah, teman-teman semua, visi itu adalah gambaran akan masa depan. Apa yang kita lihat ketika mata kita tertutup. Secara jasmani, Tuhan kasih kita mata untuk mampu melihat. Tetapi selain melalui mata untuk melihat secara jasmani, Tuhan juga memampukan kita untuk melihat dari hati. Jadi, visi memampukan kita untuk melihat segala sesuatu secara lebih luas. Nggak hanya melihat apa yang tampak mata, tapi dengan visi kita mampu melihat jauh melebihi apa yang tampak oleh mata. Sebagai anak Tuhan, sebagai leader, dimanapun kita berada, kita perlu punya visi. Supaya kita tahu kemana kita melangkah dalam hidup ini. Kita nggak hanya ambil apa yang di depan mata, kita nggak hanya ambil keputusan dari apa yang tampak depan mata, tapi kita bisa melihat berdasarkan visi yang Tuhan kasih kepada kita semua. Nah, teman-teman, bicara tentang visi, pertama-tama saya mau bicara mengenai hal yang pertama adalah visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi, namun punya dasar untuk menjadi kenyataan. Penting kita tahu bahwa visi itu belum terjadi, tapi punya dasar untuk menjadi kenyataan. Kalau tujuannya ada, tapi dasarnya nggak ada untuk menjadi kenyataan, minta maaf, itu bukan visi. Itu mimpi di siang bolong namanya. Misalnya ada teman mimpi malam ketemu Putri Duyung. Lalu besokannya dia bangun, dia cerita, kayaknya jodoh gue di tepi laut. Nah, yang begitu bukan visi namanya, teman-teman. Itu namanya mimpi di siang bolong. Jadi yang namanya visi, pertama-tama itu adalah gambaran akan masa depan, tetapi memiliki potensi, memiliki dasar untuk menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bicara tentang visi adalah bicara mengenai potensi dan bakat yang kita miliki. Jadi, kalau kita bicara tentang visi, nggak jauh-jauh dari potensi kita apa, nggak jauh-jauh dari bakat kita apa. Sebuah perusahaan kalau ngomong mengenai visi, dia pasti mencari ke dalam, menggali. Kira-kira potensi company kita nih apa ya? Kira-kira bakat kita nih di mana? Kekuatan company kita apa? Di situ mereka mulai menyusun visi untuk ke depan mau ngapain. Nah, teman-teman semua, mungkin saat ini banyak anak muda yang nggak tahu. Kak, visi gue apa? Gue nggak tahu. Gue cuma tiap hari menjalankan rutinitas doang. Gue nggak tahu visi gue apa. Ya, saya banyak ketemu teman-teman seumuran atau yang lebih muda, ada yang seumuran, bahkan yang lebih tua dari saya tanya, gue nggak tahu visi gue apa gitu. Teman-teman semua, kalau kita nggak tahu visi kita apa, yang kita mesti lakukan adalah coba cari tahu kira-kira potensi kita ada di mana. Waduh, nggak tahu potensi gue ada di mana. Oh, kalau potensi nggak tahu, coba cari tahu bakat kita di mana. Gue juga nggak tahu bakat gue di mana. Kalau potensi nggak tahu, bakat nggak tahu, lalu yang mesti kita lakukan adalah coba
panggil teman-teman terdekat kita semua. Tanya ke mereka, ke teman-teman kita semua, kira-kira bakat gue apa ya? Potensi gue di mana ya? Gue udah tanya, Kak, tapi teman-teman gue juga pada nggak tahu. Oh, kalau itu yang terjadi, satu yang mesti kita lakukan. Pecat dari teman-teman itu semua. Cari teman-teman yang baru. Kenapa? Ya namanya teman dekat, kerabat dekat, harusnya tahu kira-kira bakat kita ada di mana, potensi kita di mana. Karena mereka yang melihat kita setiap hari, mereka yang dekat, mereka tahu di mana kelebihan kita dan juga di mana kekurangan kita. Teman-teman, bakat kalau dalam bahasa Inggris itu artinya gift. Gift itu apa artinya? Pemberian, bawaan. Nah, siapa yang membawakan kita bakat itu, teman-teman? Siapa yang memberikan gift kita itu? Kita manusia percaya sama Tuhan, diciptakan Tuhan oleh Tuhan karena satu hal. Oleh karena itu, saya percaya setiap kita semua, pribadi lepas pribadi, mau tua, mau muda, dewasa, anak kecil, Tuhan sudah kasih bakat. Tuhan sudah kasih gift kepada setiap orang. Untuk apa? Untuk tujuan yang Dia punya. Tuhan punya visi untuk kita semua dalam hidup ini. Jadi, terlebih dari tadi semua, kalau kita mau tahu visi kita apa, kita harus dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah memiliki visi akan hidup kita dan Dia berikan kepada kita gift kita apa, bakat kita di mana, bawaan kita di mana. Itu yang akan menjadi senjata kita dalam melakukan kehidupan. Teman-teman, tidak ada yang lebih mengerti Android daripada Google. Tidak ada yang lebih mengerti iPhone daripada Apple penciptanya. Kenapa? Apple punya visi. iPhone 11 untuk apa gunanya? iPhone 10 buat apa? Google punya visi. Android versi baru buat apa? Demikian juga Tuhan buat hidup kita semua. Dia punya visi untuk kita. Dia tahu tujuan kita apa. Oh, si Gary diciptakan untuk ini. Si A untuk ini. Untuk B untuk ini. Oleh karena itu, kita kasih dia bakatnya ini. Potensinya ini. Itu semua Tuhan yang kasih, teman-teman. Jadi, secara spiritual, kalau kita mau tahu visi hidup kita apa, teman-teman dekatkan diri kita sama yang menciptakan kita. Karena Dia yang paling tahu tujuan kita apa. Ya, itu. Lalu, teman-teman semua, saya juga mau bicara hati-hati terhadap visi palsu. Banyak kita semua yang nggak bisa membedakan mana yang benar-benar visi dari Tuhan atau mana yang palsu. Sekali lagi, untuk membedakannya adalah visi ada dasarnya untuk jadi kenyataan. Visi palsu itu adalah visi yang nggak ada dasarnya untuk menjadi kenyataan. Ya, saya pernah nonton Indonesian Idol. Ada seorang dari daerah datang ikut audisi. Ketika ditanya sama juri Indonesian Idol, dia bilang bahwa itu sudah 3 atau 4 kali audisi yang dia ikut. Tidak pernah ada yang lolos. Lalu tahun itu dia berusaha untuk ikut lagi. Lalu jurinya suruh dia nyanyi. Ketika saya nonton, melihat dia nyanyi, saya bingung. Itu nyanyi sama baca nggak ada bedanya. Nadanya nggak ada. Juri idol satu-satu tutup mata, pada balikin bangku, nggak mau melihat, dan sebagainya. Lalu ketika kelar nyanyi, juri tanya, "Sudah selesai?" "Sudah," katanya. Lalu ada seorang juri yang ngomong dengan gamblangnya, dia bilang, "Kamu itu nggak bisa nyanyi. Udah, jangan datang lagi ikut ke sini, kamu tuh nggak bisa nyanyi." Wah, langsung orang itu sedih, menangis, karena berasa sudah datang dari jauh-jauh, tapi ditolak, tidak diterima masuk tahap berikutnya. Orang itu keluar dari ruangan audisi. Yang lebih menyakitkan, ketika dia keluar, dia ketemu teman-teman yang bukan menyadarkan dia, tapi malah ngomong, "Tahun depan coba lagi, jurinya nggak ngerti itu, kamu coba lagi." Saya yang nonton, saya juga sampai bingung. Wih, kasihan amat ini orang. Punya teman-teman terdekat yang nggak bisa ngomong kenyataannya. Kenyataannya adalah dia nggak punya bakat untuk menyanyi. Nggak bisa untuk menyanyi. Mau dipaksain kayak apapun nggak akan bisa. Waste of time, teman-teman semua. Juri tadi bicara apa adanya, kenyataan. Nah, teman-teman, terkadang kita harus bersyukur kalau punya orang, punya teman yang berani ngomong kepada kita apa adanya. Sehingga kita nggak banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena saya percaya setiap orang bakatnya lain-lain. Bukan kata saya, kata Tuhan. Tuhan kasih gift setiap orang berbeda. Nggak bisa kita paksain. Ada orang yang punya talenta bernyanyi.
Ada talenta orang yang berbicara, talenta untuk menggambar, talenta untuk fotografi, talenta untuk bekerja dengan giat. Semua Tuhan kasih beda-beda. Jadi hati-hati teman-teman dengan visi palsu. Visi yang benar ada dasarnya untuk menjadi kenyataan, ya. Nah, kira-kira tujuan visi itu apa? Kenapa Tuhan kasih kita visi? Teman-teman semua, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi visi Tuhan kasih pertama-tama untuk melakukan pekerjaan baik. Bakat kita, potensi kita, kelebihan kita, Tuhan gunakan untuk pekerjaan baik yang sudah Tuhan rancang. Jadi hendaknya potensi kita, bakat kita harus dilakukan untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan penciptanya. Kira-kira apa sih gunanya iPhone diciptakan? Tentunya untuk menyenangkan Apple. Bukan supaya kita gaya-gaya, teman-teman. Tapi iPhone, semakin banyak orang happy pakai, semakin banyak orang beli, itu Apple semakin dimuliakan, teman-teman. Demikian pun hidup kita. Kalau kita berjalan di visi yang benar, tujuan yang benar, pasti yang menciptakan kita ikut dimuliakan. Lalu yang kedua, tujuan visi adalah Markus 12 ayat 29-30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Teman-teman, bukankah potensi itu kekuatan kita? Bukankah bakat kita itu kekuatan kita? Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, jika sebagian orang saat ini masih nggak tahu visinya apa, pertama-tama yang saya minta, coba dekatkan dirimu sama Sang Pencipta. Karena Dia paling tahu apa tujuan kita diciptakan. Yang kedua, yang harus kita lakukan saat ini untuk mengetahui visi kita, cari tahu apa potensi kita, apa bakat kita. Masih nggak tahu juga? Ketiga, tanya teman-teman terdekat kita. Minta penguatan dari teman-teman terdekat. Itu gunanya komunitas dalam kehidupan Kristiani. Teman-teman semua, jika kita hidup sesuai dengan visi yang Tuhan berikan, saya percaya semua orang akan hidup yang berkelimpahan. Jalannya akan enak, teman-teman. Nggak ada duka cita, nggak ada keluh kesah, tapi kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa, teman-teman semua.